Selamat datang di kelas TIK. Mari belajar gembira dengan teknologi. Oke, perkenalkan, nama Bapak Waliudin Yusuf. Usia Bapak 21, tapi mau 22 sih tahun ini. Tempat dan tanggal lahir Bapak di Cimahi, tanggal 30 Oktober 1999. Pendidikan Bapak di RA Taqwa Mekarsari, kemudian SD pada Suka Mandiri 2, SMP Negeri 5 Cimahi, SMK Negeri 3 Kota Cimahi dengan jurusan Administrasi Perkantoran, dan saat ini Bapak berkuliah di kampus perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung dengan jurusan Administrasi Pembangunan Negara. Baik, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembahasan tata tertib, penilaian, dan metode pembelajaran. Ya, pada tata tertib pembelajaran kita, pertama menggunakan baju seragam yang ditentukan biru putih atau baju muslim. 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, sinners wajib sudah mempersiapkan alat perangnya, buku dan juga alat tulis. Memberikan judul di samping kiri atas kertas dengan contoh pertemuan pertama TIK hari Senin 29 Juli 2021. Dituliskan juga di bawahnya dengan tema pembelajaran karena nantinya judulnya akan disesuaikan di setiap pembelajarannya. Kemudian, tepat waktu apabila ada Zoom ataupun pertemuan kelas. Menyimak hingga tuntas materi yang diberikan. Kemudian akan ada kuis sebagai tanda hadir atau presensi kehadiran di setiap pertemuannya. Nanti teman-teman akan mengisi G-form yang di dalamnya ada kuis sebagai presensi kehadiran teman-teman semua. Kemudian berdiskusi terkait materi yang tidak dipahami, boleh lewat dari grup WA atau japri langsung kepada Kang atau Bapak. Kemudian di kelas, Bapak minta wajib aktif ya, tidak boleh pasif. Kita akan serius, tapi santai. Adapun santai, tetap serius dalam belajar. Ya, berikutnya adalah sistem penilaian. Di sini ada tugas 15%, kehadiran 60%, ujian 25%, kemudian sikap dan perilaku yang akan nilai. Melihat yang tadi, kehadiran 60%, jadi kehadiran teman-teman diutamakan di sini. Nah, untuk metode belajarnya, akan memakai metode diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah penyampaian materi, dan eksploratif aktif sinners semua, serta kolaborasi antar sinners. Jadi akan banyak kerjasama di kelas ini. Oke, kita akan masuk pada diskusi pertama kita. Jawaban ditulis di buku jawaban ya. Pertama, jika teman-teman mendengar kata TIK, apa sih yang teman-teman pikirkan? Kira-kira apa yang akan kita bahas? Dan sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih TIK itu apa? Oke, jawaban teman-teman jangan lupa ditulis di buku TIK-nya ya. Nanti diperiksa. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang penjelasan bab dan juga subbab pembelajaran kita di semester pertama. Disimak dan juga dicatat di buku TIK. Oke, pada bab pertama kita akan mengenal sistem komputer. Di dalamnya kita akan belajar tentang organisasi komputer, sistem kerja komputer, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software, serta bahasa pemrograman yang ada di komputer. Setelah itu kita lanjut kepada bab kedua tentang mengenal antar muka atau peranti. Di sini kita akan belajar mengenal antar muka atau interface, peranti, prosedur pengoperasian komputer, dan pengoperasian dasar sistem operasi Windows 10. Setelah bab 2 beres, kita akan masuk kepada bab ketiga, aplikasi pengolah angka. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian aplikasi pengolah angka, kemudian mengenal dan memulai Microsoft Excel 2013, tab menu pada Microsoft Excel, mengenal beberapa fungsi dasar,
dan mengatur area kerja pada Microsoft Excel, tipe-tipe data pada Microsoft Excel, memasukkan rangkaian data dengan fasilitas autofill, dan berikutnya. Oke teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas di bab 3 tentang pengaplikasian pengolahan angka. Berikutnya, menyimpan layar kerja Microsoft Excel 2013, menutup layar kerja Microsoft Excel 2013, menggunakan rumus dan juga fungsi, kemudian manajemen data, menyiapkan grafik, dan yang terakhir, mencetak lembar kerja di Microsoft Excel 2013. Oke teman-teman, tanpa berlama lagi kita akan memasuki bab 1 tentang mengenal sistem komputer. Pada bab ini, teman-teman silakan membaca slide yang nanti akan tampilkan atau Bapak tampilkan, dan Bapak beri waktu membaca selama beberapa detik. Kalau terlewat, nanti bisa diulang kembali videonya dan teman-teman bisa screenshot untuk mencatat kembali di buku tulis TIK. Nah, setelah teman-teman membaca pengantar yang pertama tadi, di sini ada contoh data. Contoh data seperti berikut. Ada angka 7, 8, 9. Wafi, Najwa, Fahri, Tia, Wibi. 89, 90, 75, 85. Nah, setelah data tersebut diolah, data tersebut akan menjadi sebuah informasi di mana 7, 8, dan 9 adalah jenjang kelas atau level di MTS. Wafi, Najwa, Fahri, Tia, dan Wibi adalah nama siswa yang ada pada kelas 7 di MTS yang Nasrani. Kemudian 89, 90, 75, dan 85 adalah nilai. Contoh nilai matematika pada kelas 7 MTS Cerdas Nurani. Komputer termasuk perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi yang sudah umum digunakan. Dahulu, komputer hanya digunakan untuk mengerti saja, tetapi sekarang fungsi komputer sudah semakin canggih. Nah, sekarang kita akan masuk pada tanya jawab sesi kedua. Diskusi ya, jangan lupa ditulis dan dicatat. Diskusi kedua, carilah perbedaan antara PC, laptop, notebook, netbook, dan komputer tablet. Silahkan isinya ditulis di buku catatan teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya terkait organisasi di komputer. Komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Pada awalnya komputer didefinisikan sebagai kalkulator cepat karena memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam kecanggihannya, komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunak, software. Perangkat keras atau hardware adalah kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer seperti monitor, mouse, keyboard, penyimpanan data komputer atau hard disk drive, dan unit sistem atau kartu grafis, suara memori, motherboard, dan chip. Teman-teman bisa cari nanti ya di Google terkait gambar-gambarnya. Kemudian, perangkat keras komputer tidak dapat dilakukan sendiri. Ia harus diberikan instruksi yang jelas untuk melakukan tugas tertentu. Komputer akan berfungsi sesuai dengan instruksi yang tertulis dalam programnya. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak komputer. Terdiri atas program komputer yang prosedur dan dokumentasi lain yang digunakan dalam pengoperasian sistem komputer. Dengan demikian, dapat dikatakan perangkat lunak
atau software adalah kumpulan program atau kumpulan data dan instruksi komputer yang terorganisasi, yang memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan perangkat keras. Nah, pada perangkat lunak terdapat dua bagian juga. Ada software system, ada juga software application atau application software. Keduanya adalah hal yang berbeda, di mana sistem software itu adalah menyediakan fungsi dasar komputer. Kemudian yang kedua, perangkat lunak aplikasi adalah aplikasi tambahan yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, contoh perangkat lunak sistem atau sistem software itu seperti sistem Windows, sistem komputer jaringan, kemudian sistem Wi-Fi pada komputer. Kalau contoh software aplikasi atau application software itu seperti untuk editing, Filmora, KineMaster, kemudian Vegas Pro, edit foto ada CorelDRAW, PhotoPaint, dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh dari perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Oke, kita akan lanjut kepada bagian sistem kerja komputer, di mana di sini ada 3 bagian, itu adalah input data, proses, kemudian output. Apa itu input data? Input data adalah kegiatan kita memasukkan data kepada komputer melalui hardware-nya, itu adalah keyboard, mouse, dan perangkat hardware lainnya. Kemudian diproses pada sistem komputer atau perangkat software seperti Microsoft Word kalau mengolah data, mengolah angka Microsoft Excel, dan ketika mengolah presentasi ada Microsoft Slideshow. Kemudian outputnya apa? Output berupa informasi dari sebuah data yang diproses. Contohnya seperti tadi ada angka 7, 8, dan 9. Ketika diproses itu bisa menjadi sebuah data informasi yang diberikan berupa informasi tingkatan atau kelas yang ada di MTS, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Contohnya seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Wow, ternyata pembelajaran kita di pertemuan pertama ini sudah selesai. Silahkan teman-teman bisa menyalin pembelajarannya ke buku tulis teman-teman. Demikian pembelajaran pertama kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat untuk menyalin hasil dari pembelajaran kita hari ini di buku PIK. Akan diperiksa pada Sasadu hari Rabu. Semangat!